Oke, kita bahas dari nomor satu dulu ya, satu N dan O. Ini masih yang kemarin, sorry. Bagian 2. Oke. Nomor satu, yang N dulu ya, bagian N. Daerah hasil fungsi dari inversin. Inversin atau arcusin gitu ya. Sin X adalah apa nih? Hasil ya, daerah hasil berarti range F sama dengan min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Ini kalau bingung buat nentuin daerah asal, daerah hasil dari fungsi inverse, itu boleh kalian tulis dulu. Mungkin kalian familiar ya sama sin X-nya gitu ya. Nah, ini kalian tulis dulu aja. Y itu kan berarti sama dengan sin inverse X ya, arcsin X. Nah, berarti di sini kalian boleh tulis X sama dengan sin Y. Sin Y. Nah, kalau kayak gini lebih gampang ya. Berarti di sini daerah hasilnya D. Atau boleh saya tulis jadi Y sama dengan sin X ya. Ini mah masalah variabel aja. Nah, nanti di sini daerah asalnya D sin X itu domainnya min pi per 2 pi per 2. Terus range-nya. Nah, ini kenapa nih domain sin X-nya kok dari min pi per 2 sampai pi per 2? Bukannya dari min tak hingga sampai tak hingga terdefinisi ya? Betul. Nah, tapi ingat-ingat lagi ada teorema di nanti bisa baca dari yang slide power sama atau di Kursel. Itu suatu fungsi itu punya inverse kalau dia monoton murni di domain tertentu gitu. Nah, kalau si sin X ini itu kan dia nggak monoton murni gitu di min tak hingga sampai tak hingga. Jadi kita harus potong domainnya di mana dia monoton murni, yaitu pada selang min pi per 2 sampai pi per 2 gitu. Nah, di sini daerah asal dari sin X itu kan min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, berarti sekarang kalau dibalik, di inverse, ya sama dengan sin inverse X. Nah, berarti di sini daerah hasilnya adalah daerah asal dari si sin X-nya gitu. Oke, ini nomor satu ya. Saya lanjut yang O. Ini cos hiperbolik. Cos hiperbolik itu apa? Oke, langsung aja ya. Jadi di sini cos hiperbolik X itu sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat min X bagi 2. Simple gitu aja. Benar ya? Benar. Coba cek lagi takut salah. Oke, benar ya. Kemudian di sini ditanya turunan dan integralnya. Nah, kalau bingung nih, ini bisa kalian tulis aja ya. Kan ini bagi 2 buat kedua sukunya ya. Jadi boleh kalian tulis jadi setengah E pangkat X tambah setengah E pangkat min X. Nah, di sini buat cari turunannya jadi lebih simpel ya. Ini diturunin aja setengah E pangkat X. Kalau diturunin, ya E pangkat X kan kalau diturunin tetap E pangkat X ya. Nah, di sini konstantanya juga nggak berubah gitu. Jadi di sini untuk suku yang pertama setengah E pangkat X ketika diturunkan ini hasilnya jadi tetap setengah E pangkat X. Nah, gimana untuk setengah E pangkat min X? Ini kan berarti kalau diturunin sama setengah E pangkat min X, tapi ada pakai aturan rantai ya. Jadi turunin lagi. Min X-nya diturunin. Kali min 1 gitu.
Ini saya tulis ulang, jadi gini. Sorry. Jadi setengah E pangkat min X. Ini boleh saya tulis. Ini kalau kalian mau langsung juga boleh. Tapi ini takutnya ada yang bingung kenapa jadi eh, gini, perlu step by step. Jadi makanya saya tulisnya agak panjang gitu ya. Nah, ini E pangkat X min. E pangkat min X ini bentuknya mirip-mirip kayak yang sikos hiperbolik ya. Cuman di sini dia minus. Nah, berarti ini dia sin hiperbolik. Sin hiperbolik X. Gitu. Ini turunannya. Nah, ini buat integralnya juga sama caranya ya. Jadi cos hiperbolik X. Kalau bisa langsung lebih bagus, jadi lebih cepat gitu ya ngerjainnya. Tapi kalau misalnya bingung ini gimana nih integralinnya, boleh. Jadi dari definisinya aja. Jadi integral setengah E pangkat X tambah setengah E pangkat min X dx. Integralin setiap sukunya jadi setengah E pangkat X min setengah E pangkat min X plus C. Jangan lupa ya. Jadi di sini kalau integralnya nggak ada batasnya, jangan lupa tambah plus C. Ini sama ya, kayak turunannya tadi. Ini saya langsung aja. Jadi sin hiperbolik X tambah C. Oke, ini untuk nomor 1 udah selesai. Oke, kita lanjut ya. Nomor 23. 23A dan D. Oke, jadi buat nomor 23 ini tuh dikasih soal persamaan diferensial orde 1. PD orde 1. Nah, bentuknya. Nah, oke, sini bentuk umumnya. Jangan lupa ya, bentuk umumnya Y aksen tambah PX kali Y sama dengan X gitu. Jadi ini bentuk umum dari persamaan diferensial orde 1 gitu ya. Ini PX, QX itu fungsi dalam X. Jadi di sini udah dipisah gitu, X sama Y-nya. Oke, kita coba yang A dulu ya, 23A. Oke, di sini untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 itu caranya kita pakai faktor integrasi. Faktor integrasi atau faktor pengintegralan. Faktor integrasi. Kalau power Soma pakai istilahnya faktor pengintegral ya. Apa-apa ikutin istilahnya power Soma aja ya. Faktor integrasinya kalau kita lihat di sini, ini tuh bentuknya, ntar saya tulis ya. Faktor integrasinya itu E pangkat integral dari PX. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya kan udah mirip ya sama bentuk umum si PD order 1. DY dx, DY dx itu kan Y aksen, ditambah 2Y sama dengan E pangkat X. Oh, berarti di 23A ini si PX-nya itu sama dengan 2. Fungsi Q-nya, QX itu sama dengan E pangkat X gitu ya. Nah, di sini jadi faktor integrasinya E pangkat integral PX. Oh, PX itu 2. 2dx sama dengan E pangkat 2x. Udah ya, simple. Ini kalau integral, kalau tadi biasanya juga saya suka bilang, kalau integral nggak ada batas-batasnya, jangan lupa plus C. Nah, kalau untuk di faktor integrasi, plus C ini nggak perlu gitu. Jadi nggak usah ditambahin ini plus C, nggak perlu. Jadi tujuannya faktor integrasi ini kan jadi untuk memudahkan ya, untuk memudahkan menyelesaikan si PD order 1 gitu. Sebenarnya kalau yang mau ditambahin plusnya juga sebenarnya boleh, tapi nggak apa-apa kalian coba aja, pasti nanti ujung-ujungnya akan eh, kecoret gitu. Jadi nggak diperlukan sebenarnya yang plus C-nya itu. Faktor integrasi, oke. Ini udah dapat E pangkat 2X.
Nah, selanjutnya untuk si persamaan diferensialnya ini kita kalikan kedua ruasnya dengan si faktor integrasinya. Nah, jadi saya tulis ulang ya. dy dx ditambah 2y sama dengan pangkat x. Kalikan kedua ruas dengan faktor integrasi. Jadi kita peroleh pangkat 2x dy dx ditambah 2 pangkat 2x. Ini bukan dy dx. Y sama dengan, nah di sini pangkat x dikali pangkat 2x. Ya. Nah, kita sederhanakan nih bentuk si yang di bagian ruas kiri ini kita sederhanakan bentuknya. Ini si ruas kiri itu adalah turunan dari perkalian Y dikali pangkat 2x. Betul ya? Ini kalau kalian ragu, ya coba aja gitu. Ini kan bentuknya U kali V gitu. Jadi turunin aturan kali. Nanti kalian cek, bener nggak nih bentuknya jadi U aksen V ditambah UV aksen. Misalnya Y-nya U, pangkat 2x-nya V gitu ya. Kan U aksen V, oh berarti Y diturunin terhadap X, dy dx. Dikali V, pangkat 2x. Ditambah Y dikali pangkat 2x dikali 2 aturan rantai ya. Jadi diperoleh ini udah betul yang ruas kiri. Kemudian untuk yang ruas kanan di sini sama ya. Ini kalau eksponensial tinggal dijumlah aja. Kalau perkalian ini dijumlah gitu pangkatnya. Jadi di sini pangkat 3x. Oke. Nah, dari sini ini kita integralin aja. Itu jadi kalau yang sebelah ruas kiri itu kan diturunin ruas kanannya berarti supaya dia balik jadi y pangkat 2x kan berarti diintegralin gitu. Jadi ini kedua ruas diintegralin. Kita integralkan ya, pangkat 2x sama dengan integral pangkat 3x dx. Ini masih sama. Pangkat 3x kalau kita integralin jadinya 1/3 pangkat 3x. Nah, baru di step ini jangan lupa ada plus C-nya. Gitu. Jadi yang nggak ada plus C itu buat yang faktor integrasinya aja. Nah ini kita kalikan kedua ruas dengan pangkat min 2x ya. Jadi supaya kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan gitu. Oke, di sini Y sama dengan 1/3 pangkat X ditambah C pangkat min 2x. Udah selesai. Karena nggak dikasih nilai awalnya ya, karena dari soalnya nggak dikasih nilai awal, jadi jawabannya memang solusi umumnya gitu. Jadi ini dalam C, jadi dibiarkan saja. Jadi ini udah jawaban akhir. Nah, beda sama yang D. Kalau yang D, dia dikasih nih nilai awalnya. Y-nya sama dengan 0 ketika X sama dengan 1. Oke, ini caranya sama, cuman ini bentuknya agak-agak beda kan ya. Jangan lupa bentuk umumnya itu seperti ini. Y aksen ditambah PX kali Y sama dengan QX. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada X ya yang masih nempel sama Y aksennya. Nah, berarti supaya kita paksa nih, kita paksa bentuknya supaya ngikutin si bentuk umumnya. Berarti supaya nggak ada fungsi gitu ya, ada fungsi dalam X yang nempel sama Y aksen, ya berarti kita bagi semua dengan X gitu. Jadi di sini X Y aksen ditambah 1 tambah X Y pangkat min X, itu kita bagi semua dengan X, ya kita peroleh X. Kelupaan. Sorry, bentar ya. Ini gitu. Nah, jadi kalau udah dapat bentuknya kayak gini, kita langsung aja faktor integrasinya. Kita cari ya. Faktor integrasi.
E pangkat integral dari 1 tambah X dibagi X dx. Gimana nih? Ini kalau bingung dibagi aja gitu ya masing-masing. Jadi 1/X ditambah 1 dx gitu. Ini jadi lebih simpel ya. Jadi 1/X diintegralin jadi ln X ditambah X gitu. Ini eh ini kan berarti boleh saya tulis pangkat ln X dikali pangkat X ya. Pangkat ln X itu kan X. Jadi di sini faktor integrasinya kita dapat X dikali pangkat X. Oke, ini saya lanjut aja ya ke sebelah kirinya. Ini saya kali kedua ruasnya dengan faktor integrasi. Y aksen tambah 1. Betul ya? Wah, bentuknya jadi bagus gini. Ini setelah dikalikan dengan faktor integrasi, kita dapat sampai sini ya. Kalau saya salah, ada salah itu langsung bilang. Ini sekalian kalian cek jawaban juga. Oke, yang ini, sebentar ya. Oke, saya tulis jadi X pangkat X gitu. Sama dengan 1. Kita integralin kedua ruas, jadinya Y X pangkat X sama dengan X plus C. Betul ya? Diintegralin kedua ruas, jadi dapat ini. Dari sini kita dapat pangkat min X ya. Ini saya bagi kedua ruasnya dengan X dikali pangkat min X, pangkat X ya. Jadi gini. Kemudian ini jadi saya dapat C dikali pangkat min X per X ya. Kemudian ada nilai awalnya itu Y sama dengan 0 ketika X sama dengan 1. Oke, kita substitusi aja. Y sama dengan 0 ketika X sama dengan 1. Maka di sini 0, X-nya sama min 1 ya. Tambah pangkat min 1 per 1. Ini berarti kita peroleh C-nya itu sama dengan min 1. Betul ya? Ini enggak? Ini kan kalau saya tulis ulang jadinya eh, C min 1 sama dengan min 1. Kedua ruasnya saya bagi pangkat min 1. Ya. Jadi C sama dengan min 1 gitu. Jadi, nah ini kalau C-nya diketahui, itu namanya jadi solusi khusus. Kalau ini, kalau Y-nya masih ada C-nya gitu ya, masih ada konstanta yang kita tidak ketahui nilainya. Ini namanya solusi umum. Kalau yang ini, jadi solusi khusus. Mau ditulis di X atau mau langsung Y juga nggak apa-apa, nggak masalah. Sama aja. Jadi di sini solusinya jadi min pangkat min X per X gitu. Oke. 23 selesai, 24 nggak dibahas. 24 jadi PR ya, tapi nomor 25 saya bahas. Jadi ini nomor 25 versi yang lebih kompleksnya gitu dari yang nomor 24 ya. Tapi sama sih sebenarnya. Cuman 2 kali aja jadinya gitu.
Oke, 25 soal cerita. Seperti biasa, kalau soal cerita berarti kita pahami dulu maksud dari soalnya itu gimana sih. 25. Pada awalnya tangki A berisi 100 galon larutan yang mengandung 50 pound garam. Ini pelan-pelan aja ya, saya sambil gambar. Oke, ini anggaplah si tangki A. Tangki A ya, ini berisi 100 galon, 100 galon larutan ya, mengandung 50 pound. Garamnya ada 50 pound, larutannya di sini ada 100 galon. Dan tangki B berisi 200 galon. Buat yang tangki B, saya isi di bawahnya. Oke, kalau yang tangki B di sini isinya 200 galon, garamnya 150 pound. Oke, udah kita gambar tangki A dan B-nya, kemudian cerita selanjutnya air murni kemudian dialirkan ke dalam tangki A dengan laju 2 galon per menit. Nah, jadi di sini dialirkan air ya. Oke, di sini ada air. Airnya di sini air murni ya. Kalau air murni berarti di sini dia tidak mengandung garam kan? Ya, jadi di sini garamnya 0 pound. Nah, tapi di sini ada laju 2 galon per menit. 2 galon per menit. Jadi selalu diisi dengan air murni, kemudian cerita selanjutnya. Oke, jadi di sini udah dimasukin air murni ke tangki A, ternyata dari tangki A juga dialirin lagi ke tangki B dengan laju yang sama 2 galon per menit. Terus dari tangki B juga mengalir keluar, lajunya juga sama gitu. Nah, saya coba ini apa? Saya hapus hilang ya ini ya. Oh iya. Kalau ini sama gitu 2 galon per menit. Nah, dari sini keluar juga. Eh, sama ini dialirin juga. Ini 2 galon per menit juga. Ini. Oke, ilustrasinya kurang lebih ya seperti ini. Gitu. Jadi tangki A, tangki B dengan ketentuan dengan ini ya, mereka ada propertinya masing-masing gitu. Jadi kalau tangki A larutannya ada sebanyak 100 galon, kandungan garamnya ada 50 pound, sedangkan tangki B di sini 200 galon, ada kadar garamnya 150 pound. Nah, kemudian di sini dialiri ya air murni ke tangki A. Nah, dari tangki A juga dialirkan ke tangki B. Jadi tangki B juga keluar dengan laju yang sama 2 galon per menit. Di sini karena dia lajunya sama 2 galon per menit, berarti si volumenya itu untuk di tangki A dan di tangki B pasti setiap saat tuh tetap gitu. Jadi yang A mah selalu 100, yang B selalu 200 gitu. Karena di sini dia lajunya selalu sama gitu. Kalau misalnya lajunya beda, akan ada perubahan volume di tangkinya. Oke, di sini di sini asumsinya larutannya teraduk secara sempurna. Kemudian ditanya banyaknya kandungan garam pada tangki A dan B setiap menit. Oke, jadi kita definisikan dulu seperti biasa. Kita karena di sini kan nggak ada variabel apa-apa ya, jangan lupa. Jadi
Kita definisikan, misalkan saya namain variabelnya YA dan YB. Saya kalau nulis N jadi kayak M ya. Menyatakan banyaknya Oke, jadi di sini definisiin dulu. Misalkan YA dan YB di sini menyatakan banyaknya kandungan garam pada tangki A dan B pada setiap 10 menit berturut-turut. Di sini kenapa satuannya menit? Ini ngikutin dari soal aja. Pada setiap menit gitu ya. Oke, soalnya oke di sini lajunya juga satuannya udah sama ya, udah sesuai menit semua. Kalau menyatakan kandungan garam, berarti di sini YA dan YB itu satuannya berarti pound ya. Kan menyatakan banyaknya kandungan garam. Berarti di sini ya kita ngikutin aja gitu. Kita satuannya pound udah ada dari soalnya. Oke, di sini karena ada dua tangki, kita selesaikan dulu masing-masing gitu ya. Jadi kita selesaikan dulu untuk yang tangki A. Jadi yang pertama selesaikan GA itu untuk tangki A gitu ya. Oke, kita harus cari DYA, DT, lajunya gitu ya. DYA DT itu sama dengan laju yang masuk dikurangi laju yang keluar. Rumusnya intinya gitu. Kalau masalah ini mixture problem ya. Jadi selalu ini dari bentuknya gini ya. DY DT sama dengan laju masuk dikurangi laju keluar. Nah, jangan lupa di sini kalau bingung, ini kalian mainin ininya aja. eh, Satuan. Jadi kalau DYADT di sini kita punya satuannya pound per menit gitu. Nah, berarti di sini laju masuk dan laju keluar ini satuannya juga harus pound per menit gitu ya. Nah, kita coba cari dulu laju masuknya. Laju masuk. Laju masuknya di sini ini pakai sama dengan aja ya. Laju masuknya. Nah, coba kita lihat. Lajunya itu 2 galon per menit. Nah, tapi jangan salah. Di sini satuannya itu pound per menit. Sedangkan yang dikasih dari soal 2 galon per menit. Berarti gimana nih? Oh, berarti si garamnya kan karena 0 pound berarti dalam per menit per galonnya juga dia 0 gitu kan. Ini kita ganti aja gitu. Jadi kalau nggak salah dari soalnya juga kalau ya kayak di 24 itu dia dikasih tahu juga ya garamnya itu dia berapa pound per galon. Nah, berarti di sini atau ini saya tulisnya garamnya 0 pound per galon gitu ya. Sama, berarti ini air murni 0 pound per galon. Berarti di sini laju masuknya 0 pound per galon dikali laju masuknya tadi 2 galon per menit gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari satuannya berarti ini udah jadi pound per menit gitu. Jadi 0 pound per menit. Tuh, ini untuk laju masuknya. Kemudian di sini untuk laju keluar. Laju keluar sama. Nah, ini lajunya tadi 2 galon per menit.
2 galon per menit. Nah, dikali kandungan garamnya ya, yang kita nggak tahu kan ya, kandungan garamnya itu ya yang udah kita definisikan, itu si YA-nya. Jadi kita tulis dalam YA, YA galon dibagi, kok YA galon, YA pound, sorry, salah, salah satuan. YA pound per, nah di sini karena volumenya dia konstan, ya setiap menit kan dia selalu sama gitu karena lajunya tadi yang sama, berarti di sini juga sama, dia 100 galon. Oke, di sini berarti kita jadi dapat 1/50 YA, pound ya, pound per menit gitu. Oke, nah kita balikin lagi ke rumus yang semula. Jadi kita dapat di sini DYA DT itu berarti sama dengan minus 1/50 YA. Ya, kan 0 dikurangi 1/50 YA. Gitu. Nah, ini kita selesaikan. Ini buka PD order 1, tapi kita bisa selesaikan tanpa faktor integrasi ya. Kita pakai separasi variabel aja. Separasi variabel. Ini nanti kalian coba selesaikan sendiri ya. Separasi variabel, saya langsung kasih Y-nya, YA-nya. Jadi nanti saya dapat YA-nya itu sama dengan K dikali E pangkat min T per 50. Nanti kalian coba sendiri ya separasi variabel. Di tutor kemarin udah sempat dibahas ya separasi variabel. Ini nanti kalian coba. Kalau saya hitung dapatnya ini hasilnya. Oke. Nah, di sini kita bisa cari nih sikanya. Saat T-nya 0, berarti waktu T-nya 0 kan waktu kondisi awalnya ya. Nah ini, pada awalnya, tangki A berisi 100 galon larutan yang mengandung 50. Oh berarti YA ketika T-nya sama dengan 0, itu nilainya 50. Gitu. Jadi YA 0 sama dengan K dikali dipangkat 0 ya. Saya langsung 0 aja. Jadi ini kan min 0/50 ya 0 gitu. Ini sama dengan 50. Oh, berarti K-nya jadi dapat 50. Jadi solusi khususnya untuk YAT sama dengan 50 pangkat min T per 50. Gitu. Oke, ini baru yang YA. Sampai yang YA dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke tangki B-nya? Takutnya ini masih belum jelas buat yang laju masuk, laju keluar. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, berarti kita lanjut buat yang tangki B. Oke, ini langsung aja ya. Langsung laju masuknya. Laju masuknya itu berarti laju keluar tangki A kan ya? Yang ini. Jadi kita langsung aja pakai 1/50 YA. 1/50 YA itu, nah YA-nya kan kita sebelumnya udah dapat 50 pangkat min T per 50. Oh, berarti si laju masuk yang buat tangki B di sini jadi kita langsung substitusi aja gitu. YA-nya. Pangkat min T 50, jadi di sini laju masuknya pangkat min T per 50 pound per menit. Oke. Kemudian laju keluar. Laju keluarnya berarti di sini
Kayak tadi ya, 2 galon per menit dikali YB pound. Ini saya tulis satuannya supaya kalian kebayang gitu ya. Jadi biar sama gitu ini satuannya. Nanti kalau kalian di ujian nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa si satuannya. Kak, maaf mau tanya. Ya, Yang laju masuknya 1/50-nya, kenapa minusnya hilang, Kak? Atau karena dia masuk? bentar-bentar. Masuk ya, dia jadi nggak ada minus. Kalau ini kan dia minusnya itu karena dari rumus. Laju masuk dikurangi laju keluar. Sedangkan laju keluarnya sendiri itu sebenarnya memang nggak ada minusnya gitu. Oh, oke, Kak. Makasih. Oke. Oke, di sini tadi kadar garamnya YB gitu ya, setiap waktu gitu. YB dibagi ini volumenya tadi yang B 200 gitu. Jadi kita bagi 200 galon. Ini kalian harus hati-hati kalau buat yang soal nomor 25, kebetulan lajunya itu sama, laju masuk sama laju keluarnya itu sama 2 galon gitu ya. Nah, jadi di sini volume di tangki A sama volume di tangki B itu konstan gitu setiap waktunya. Jadi yang A selalu 100 galon, yang B selalu 200 galon. Kalau nggak salah di nomor 24 ya, itu ada perubahan volumenya. Nah, kalau ada perubahan volume itu berarti nanti volumenya itu harus dinyatakan dalam fungsi dalam variabel T gitu. Karena ada perubahan. Ini kalian coba. Itu jadi PR ya. Oke. Di sini jadi 1/100 YB pound per menit. Ini sama ya rumusnya. DYB DT sama dengan laju masuk dikurangi laju keluar. Itu jadi E pangkat min T per 50 dikurangi 1/100 YB. Ah, ini bentuknya PD bentuk umum yang tadi ya, yang pakai faktor integrasi. Ini saya pindah ruas, jadi DYB DT ditambah 1/100 YB sama dengan E pangkat min T per 50. Oke, sini faktor integrasi seperti biasa. Integrasinya E pangkat integral dari 1/100 dt ya berarti. Ini karena variabel kan pakai T ya, jadi di sini juga dt gitu. Ini E pangkat 1/100 T. 100 T, ini saya langsung aja ya, dalam bentuk yang udah disederhanakan ya. Y dikali E pangkat 1/100 T sama dengan, nah ini min T 50 dikali E T per 100 gitu ya. Ini 1/100 T atau T per 100 sama aja. Ini saya hasilnya, saya langsung, saya langsung integralin ya di sini. Saya langsung integralin, ini YB, sorry. Ketinggalan B-nya. T sama dengan, ini berapa nih? Ini dijumlah ya. Min T per 50 tambah T per 100 sama dengan ini min 2 tambah 1. Betul ya? Jadi min 1/100 ada T-nya. Oke. Nah, ini min T misalnya. Gitu. Jadi di sini integral min T per 100 dt. Ini kita selesaikan jadi min 100 pangkat min T per 100 plus C ya. Benar nggak? Saya ada salah itu nggak? Oke, udah benar ya. Oke, kita nyatakan dalam YB. Berarti di sini YB-nya sama dengan
eh, oke. Min 100, pangkat min T per 50. Ya, jadi di sini min T per 100, itu nanti dia dikurangi lagi sama 1 per 100 T. Gitu. Kan ini saya kalikan kedua ruasnya dengan pangkat min T per 100 ya, supaya ininya jadi 1. Gitu. Ini kan jadi min 2T per 100, saya sederhanakan jadi min T per 500 gitu. Min T per 50, kok 500. Ini tambah C, pangkat min T per 100 gitu. Bener ya? Oke, benar. Ya. Ini kita bisa cari juga nilai C-nya ketika T-nya itu sama dengan 0. Ketika T-nya sama dengan 0, nah ini pada awalnya ya ini pada awalnya ada 150 pound. Berarti kita substitusi langsung aja ya. Kalau T-nya 0, berarti kan ini pangkatnya jadi pangkat 0 gitu. Pangkat 0, 1. Jadi langsung aja. Kalau kalian mau tulis yang lengkapnya boleh, tapi saya langsung aja di sini. Tambah C itu sama dengan 150. Oh, berarti C-nya 250. Jadi kita dapat solusi khususnya min 100 pangkat min T per 50 ditambah 250 pangkat min T per 100. Selesai. Kita dapat YA sama YB-nya. Ini kalau kalian mau ngasih kesimpulan, jadi solusi itu yang lengkapnya boleh. Ini saya biar cepat aja. Ini YA-nya, YA, kemudian ini YB-nya. Oke, nomor 25 selesai. 25, 26 enggak ya? 26 enggak, 27 enggak, 26, 27 enggak. 28, 28 cek. Oke, 28 di sini tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah. Kotangan dari 2 tan inverse akar 3 per 3. Pelan-pelan ya ngerjainnya. Ngerjainnya ini kita dari yang dalamnya dulu. Tan inverse dari akar 3 per 3. Sama dengan berapa nih? Kalau bingung ya dibalikin gitu. Tan berapa yang hasilnya itu jadi akar 3 per 3. Akar 3 per 3 tuh bisa kita tulis juga jadi 1 per akar 3 gitu ya. Berapa ini? Ada yang mau jawab? Pi per 6 ya. Pi per 6 atau 30 derajat. Kalau pi per 6 sin-nya kan jadi sin pi per 6 setengah. Cos pi per 6 setengah akar 3. Betul ya? Kan tan sin dibagi cos. Jadi 1 per akar 3. Betul. Nah, berarti di sini cos. Kotangan dari 2 tan inverse akar 3 per 3 di sini jadi sama dengan kotangan 2 dikali tan inverse-nya tadi kita udah dapat pi per 6. Per 6. Jadi sama dengan kotangan pi per 3. Nah, kotangan pi per 3 berapa nih? Kalau kotangan kan berarti cos dibagi sin. Cos pi per 3 setengah ya. Sin pi per 3 setengah akar 3. Jadi hasilnya 1 per akar 3. Atau boleh akar 3 per 3 gitu. Udah beres. Nggak perlu pakai kalkulator ya. Biasanya ini kalau soalnya tanpa menggunakan kalkulator gitu. Nah, biasanya sih nilai-nilai yang dikasih di sini tuh yang sudut-sudut istimewa gitu.
Kalau nilainya yang lain-lain ya mau nggak mau itu harus pakai kalkulator sih. Oke, ini nomor 28. Kepang ya. Oke, kita lanjut 29. 29 kita cuman bahas A dan C. Oke, saya potong aja lah. Ini ya. 29 A. Limit X menuju setengah dari cos inverse X. Berapa? Cos inverse setengah. Berapa nih nilainya? Cos inverse setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Pi per 3 ya. Pi per 3. Gitu. Gampang dong ini. Terus yang C. Limit X menuju tak hingga tan inverse X. Tan berapa yang hasilnya tak hingga? Pi per 2. Wah, gampang banget. Udah beres 29 juga. 30. Kalau ada yang mau ditanya langsung tanya aja ya. Langsung potong saya aja nggak apa-apa. Tadi nomor 29 limit fungsi inverse trigono. Sekarang nomor 30 turunan. 30C. Ini boleh kalian langsung pakai turunan ddx dari tan inverse X itu jadi hasilnya tuh ya. Tuh. Jadi buat yang C di sini Y sama dengan X tan inverse dari pangkat X. Oh, berarti ini nanti pakai aturan rantai ya. Ini diturunin kedua ruas. dy dx. Ini ddx. X dikali tan inverse pangkat X. Nah, di sini melalui aturan kali sama aturan rantai. U kali V, jadi U aksen V gitu ya. U-nya X, V-nya tan inverse. U aksen 1, berarti oh di sini tan inverse yang pangkat X ditambah X dikali ini turunan tan inverse, turunannya berarti jadi 1 ditambah, jangan lupa di sini kan X-nya dikuadratin. Oh, berarti kalau dalam kasus ini pangkat X-nya yang dikuadratin. Jadi pangkat 2X dikali turunan dalam. Turunan dalamnya pangkat X gitu. Ya, aturan rantai. Tambah X pangkat X 1 tambah pangkat 2X. Gitu. Ini nomor 30C. Oh, udah selesai ini jawabannya. Kalau kalau bisa ini dihafal aja. Kalau nggak, maksudnya nggak masalah gitu, nggak masalah kalau kalian hafal ini bisa langsung pakai. Jadi kalian nggak perlu nurunin gitu. Soalnya kalau misalnya kalian nurunin lagi ya jadi lebih panjang. Nanti waktu pengerjaannya akan lebih lama. Kalau kalian nggak hafal kan berarti kayak dimisalin dulu. Misal U-nya tan inverse pangkat X. Berarti tan U sama dengan, sorry, ini mana nih? Tan U sama dengan pangkat X. Terus kalian gambar di sini gitu. Oh, ini sudutnya si U. Pangkat X berarti ini 1. Ini akar. Panjang gitu jadinya ya. Terus di sini kalian turunin secant kuadrat U du dx sama dengan
pangkat X. Lalu kalian nyatakan dalam DU/dx. Gitu. Kalau mau ngerjain kayak gitu nggak masalah gitu, cuman panjang. Jadi kalau mau dihafal lebih cepat, bedanya gitu aja. Nggak masalah. Tapi disarankan sih dihafal aja. Hasilnya juga pasti sama di sini. Oke, ini 30C. Bentar ya. Nomor terakhir 31. Hitung masing-masing integral. 31A. Nah, ini juga sama, langsung aja. Ini integral dari akar 2 per 2 sampai akar 3 per 2 dari 1 per akar 1 min X kuadrat dx. Turunan apa nih yang hasilnya jadi 1 per 1 min akar 1 min X kuadrat? Sin inverse ya? Ya udah langsung aja di sini. Jadi sin inverse X batasnya dari akar 3 per 2, dari akar 2 per 2 sampai akar 3 per 2. Ini kita langsung aja sin inverse dari akar 3 per 2 dikurangi sin inverse dari akar 2 per 2. Itu. Sin berapa yang akar 3 per 2 hasilnya? Pi per 3 ya. Pi per 3. Benar. Dikurangi pi per 4. Hasilnya jadi pi per 12. Beres. Gampang ya? Oke. Soal yang udah ditandain sama Pak Warsoma ini udah dibahas semua. Dibahas semua ya. Nomor 1, M dan O. Nomor 23, PD linear order 1. Pakai faktor integrasi. Nomor 25 sudah. 28, 29, 30, 31. Oke. Sudah semua. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa langsung kita akhiri aja tutornya. Jadi bisa lanjut liburan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, saya stop recordingnya.